Kelihatan sudah bisa terlihat? Ya, sudah terlihat, Pak. Baik. Diberi waktu berapa menit ya ini? Mohon maaf. Untuk pemaparan materinya 20 menit, Pak. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih adik-adik KMNI yang telah mengundang saya untuk sharing diskusi ringan tentang pendidikan anti korupsi. Saya coba malam ini akan berbicara singkat saja tentang pendidikan anti korupsi itu. Poin-poinnya akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah bahwa saya senang ada generasi muda, ada mahasiswa yang tertarik dengan topik semacam ini, karena kalau melihat aktivitas teman-teman KMNI, kalau saya perhatikan domainnya lebih berat ke politik diskusinya. Politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Saya agak surprise juga, ada WA masuk, pengen bicara tentang ini. Wah, ini suatu anomali, suatu hal yang anomali baik di tengah mayoritas yang peminat politik, hukum, dan lain-lain itu. Apresiasi yang setinggi-tingginya pada adik-adik KMNI Jogja ya ini ya. Baik. Apa yang ingin saya sampaikan tentu didasarkan pada apa yang saya geluti selama ini. Sudah sekitar 12 tahun saya memang bergerak di bidang pendidikan anti korupsi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih tentang anti korupsi di ITB kan nggak ada fakultas hukum? Karena di dalam benak semua masyarakat, baik terdidik maupun tidak terdidik, urusan korupsi biasanya yang bicara adalah orang-orang berlatar belakang fakultas hukum. Kalau tidak salah nanti partner saya juga dari fakultas hukum. Itu persepsi publik yang selama ini terbangun, bahwa orang yang bicara korupsi, bicara tentang gerakan anti korupsi, mestinya berlatar belakang fakultas hukum. Baik, saya mulai paparan saya tentang ada 3 hal yang ingin saya paparkan. Pertama adalah tentang korupsi di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang upaya pemberantasan korupsi. Dan ketiga tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di Indonesia. Mungkin poin ketiga ini yang akan menjadi topik diskusi kita. Kita lihat korupsi di negeri kita. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Bisa dilakukan oleh setiap orang, biasanya kerugiannya besar, dan jangan lupa cukup sering dia terorganisir. Korupsi berdampak buruk pada semua sendi kehidupan. Dan oleh karena itu memang karena kasusnya luar biasa, harus dilawan dengan upaya yang luar biasa. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ini sudah kita lihat bersama gambar-gambar ini. Berbagai kasus korupsi baik besar maupun kecil selalu muncul di negeri kita. Dan sudah sangat banyak kerugian yang diderita oleh negeri kita akibat korupsi ini. Kemudian menarik juga memang di negeri kita ini, apa sih yang tidak dikorupsi itu? Hampir tidak ada yang tidak dikorupsi. Soal pengadaan Al-Quran saja dikorupsi. Ada juga jual beli makam fiktif. Makamnya tidak ada tapi dijual belikan. Lelang jabatan, bantuan bencana juga dikorupsi. Skor pertandingan sepak bola juga sudah diatur. Dan lain sebagainya. Ini potret kita memang. Baik skalanya besar
maupun skalanya yang paling kecil sudah terjadi korupsi itu. Termasuk urusan-urusan siapalah barangkali pernah ngurus KTP, ngurus SIM, atau pernah ditilang. Jadi kasus besar sampai kasus kecil memang sudah bagian dari kita. Kemudian orang lupa ternyata semua hal yang negatif di Indonesia itu sebagian atau sebagian terbesar karena dampak korupsi sebetulnya. Soal kemiskinan, jika dana APBN kita tidak dikorupsi, barangkali bisa mengatasi sekian juta orang dientaskan kemiskinannya. Jika APBN kita tidak dikorupsi, barangkali pengangguran juga berkurang. Barangkali kerusakan alam juga akan berkurang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dampak korupsi itu memang di semua sektor. Pendidikan, kesehatan, semua bisa kita rasakan. Dan bisa kita buat daftar itu. Korupsi hukum jelas, terlihat sekali. Kemudian, indeks persepsi korupsi kita memang tidak menggembirakan. Tahun 2020 ini memang betul naik, skornya 40. Data 2018, 38. Dari maksimum 100. Jadi, kalau nilai maksimumnya 100, Indonesia dapat 38 atau 40 itu, katakanlah, dimisalkan sebagai mahasiswa, jelas tidak lulus dia pelajaran itu. Mata kuliah dapat 38 itu tidak lulus, atau 40 tidak lulus. Jadi kondisi kita memang memprihatinkan. Walaupun memang harus diakui bahwa indeks persepsi korupsi kita menaik sejak zaman reformasi. Grafiknya menaik. Tapi yang paling jelas adalah bahwa memang kondisinya memang masih sangat mengkhawatirkan, dampaknya sangat buruk, dan oleh karena itu memang perlu dilawan. Kemudian, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah dilakukan oleh kita tentang korupsi ini? Bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan? Korupsi itu adalah masalah bersama. Sama dengan soal bencana. Itu masalah bersama. Korupsi itu bukan hanya urusan para penegak hukum. Bukan juga hanya urusan pemerintah. Tetapi juga urusan kita sebagai masyarakat, termasuk mahasiswa. Dalam konteks inilah sebenarnya mahasiswa sangat diharapkan menjadi ujung tombak upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau kita perhatikan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, itu ada penindakan, itu urusannya penegakan hukum. Ada perbaikan sistem, itu soal undang-undang dan sistem birokrasi. Ada edukasi dan kampanye. Dan semua itu membutuhkan peran serta masyarakat, khususnya mahasiswa. Karena konon kabarnya mahasiswa adalah salah satu agen of change dari perubahan di masyarakat. Jika perhatian mahasiswa tertuju kepada soal-soal tentang korupsi ini, barangkali upaya pemberantasan korupsi kita menjadi lebih baik. Ini adalah data para tersangka korupsi. Semua jabatan tuh pernah tersangkut kasus korupsi. Dari hakim, pengacara, jaksa, dan polisi. Semua di sektor yang ngurus peradilan itu kena korupsi. Ada menteri, ada gubernur, wali kota, bupati, duta besar, anggota parlemen, dan semuanya. Ini potret dari kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Kemudian yang menarik memang ini sebetulnya yang menarik. Kalau kita perhatikan setiap ada kasus tersangka korupsi muncul di layar TV,
rasanya cukup banyak yang tidak sedih. Malah pakai dada-dada gitu wajahnya. Kita lihat bagian atas. Sengaja memang ditutup wajahnya. Tapi kalau diperhatikan, lihat postur tubuhnya, rasanya kita cukup hafal siapa saja mereka. Berbeda ekspresi ini dengan yang di bawah di Tiongkok. Pertanyaannya memang muncul lalu, apa yang membuat beda ini sebetulnya sih? Apakah karena budaya yang berbeda? Apakah karena hukumannya yang berbeda? Oh, di Tiongkok tuh dihukum mati semua. Di Indonesia tidak dihukum mati. Apa begitu? Apa karena ada beda fasilitas yang diperoleh di penjara? Ini tentu masih banyak dan bisa diperdebatkan. Mengapa perbedaan ini bisa terjadi begitu drastisnya? Kemudian, dari sisi hukum pidana, beberapa pakar mengatakan bahwa hukum pidana bukan segala-galanya. Hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. Ini salah satu statement dari pakar. Kalau kita lihat, ada dua jalur urusan korupsi ini, penanganan korupsi. Jalur penal dan jalur non-penal. Nah, jalur penal ini yang terkait dengan penerapan hukum ditangani oleh polisi, jaksa, pengacara, hakim yang tadi datanya adalah beberapa tersangkut kasus korupsi. Itu potret kalau melalui jalur penal. Maka ada jalur lain yang disebut jalur non-penal. Apa itu jalur non-penal? Jalur kebudayaan sebetulnya. Kita bergerak dari kebudayaan, menyadarkan kita semua bahwa korupsi itu jelek, maka jangan korupsi, harus berperilaku ini, dan seterusnya. Apakah itu mudah? Tidak mudah sama sekali. Sama sekali tidak mudah. Tetapi bukan tidak bisa. Siapa yang masih ingat soal antrian di Indonesia? Adik-adik mungkin lahir tahun berapa ini? 70, 80, 90-an ya? 90-an. 90-an adik-adik ya. Adik-adik lahir 90-an. Soal antri itu di Indonesia ini sampai tahun 90-an akhir belum bisa. Orang antri belum bisa. Selalu berjubel di tiap loket itu kalau beli apapun juga. Sekarang sudah mulai bisa. Artinya perlu 30 tahun, 20 tahun untuk merubah budaya itu. Dan soal tadi, soal korupsi tadi, mestinya bisa kita melakukan perubahan budaya. Dan ini yang bisa, yang diharapkan dari kalangan mahasiswa sebagai motor perubahan itu. Apa pentingnya sih pendidikan anti korupsi? Kita lihat di tokoh-tokoh masa lalu kita. Tokoh panutan, Bung Hatta, beliau negarawan. Sampai meninggalnya saja, beliau tidak bisa membeli sepatu merek Belly yang diidam-idamkan. Seorang wakil presiden, mantan wakil presiden, sampai meninggal tidak bisa membeli sepatu yang dia idam-idamkan. Dia mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur sulit diperbaiki. Nah, ketidakjujuran inilah yang barangkali bisa kita perbaiki secara pelan-pelan dengan pendekatan budaya, dalam hal ini dengan edukasi. Kita lihat juga tokoh yang lain. Pak Hugeng sangat terkenal, Kapolri yang begitu bersih. Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung. Dan tokoh yang terkini adalah, mungkin dikenal ini orang dari Jogja, saya kira besarnya ya, Pak Artijo, ya. Artijo Kostar, beliau ini. Ini tokoh-tokoh bersih. Nah, faktanya negeri kita memang kekurangan tokoh-tokoh bersih. Maka perlu disiapkan lahirnya generasi muda yang lebih baik, anti korupsi, dan berintegritas. Poin di sini inilah sebetulnya peran mahasiswa bisa sangat diharapkan. Mengapa pendidikan sebetulnya sih
Mengapa pendidikan? Tadi strategi pemberantasan korupsi itu kan ada 3. 1, penindakan. 2, pencegahan. 3, pendidikan atau kampanye atau edukasi. Kalau penindakan itu membuat orang takut korupsi. Itu penindakan. Pencegahan, kita perbaiki sistem, kita perbaiki regulasi, kita perbaiki undang-undang, dan lain-lain, membuat orang tidak bisa korupsi. Tetapi pendidikan itu tujuannya adalah membuat orang tidak mau korupsi. Jadi, sebrengsek apapun hukum itu, sebrengsek apapun regulasi itu, jika kita tidak mau dan tidak ingin korupsi, maka korupsi itu tidak akan ada. Ini yang membedakan mengapa pendidikan itu penting dan mesti disejajarkan berbarengan dengan kegiatan penindakan dan kegiatan pencegahan. Memang banyak orang mengatakan begini, gampang, korupsi di Indonesia bisa diatasi jika semua koruptor digantung, dihukum mati. Saya katakan berapa juta orang yang akan digantung. Barangkali kita juga masuk kategori yang akan digantung. Nah, perlu kita cermati dengan baik-baik keinginan untuk membuat koruptor dihukum gantung. Karena sangat banyak koruptor itu. Dalam konteks ini, kita nggak boleh hanya bicara koruptor kelas kakap. Nggak boleh. Koruptor ya koruptor. Ada koruptor kelas kecil. Nah, jika diterapkan hukum mati, akan berapa juta? Akan berapa juta masyarakat kita yang kena hukuman mati tadi? Nah, inilah pentingnya pendidikan itu. Mari kita lihat yang kanan ini. Ini kan rekan-rekan kalian, adik-adik mahasiswa yang di kuliah tidur. Tidur, ini perilaku koruptif ini. Begitu jadi sebelah kiri, menjadi yang terhormat, ya tidur juga. Sejak muda sudah tidur, berperilaku tidak baik, setelah menjadi orang, punya kedudukan, akan tidur juga. Kemudian, mari kita lihat juga ini. Siapa yang nggak pernah titip absen? Siapa? Siapa yang nggak pernah titip absen? Dan itu sudah membudaya. Dan kita lihat sekarang di parlemen, di Senayan. Coba dilihat itu. Daftar yang kanan itu. Laporan sekretariat pada sidang paripurna nomor tertentu ditandatangani oleh 237 orang. Dan izin 58. Ternyata dihitung di ruangan yang ada hanya 145. Sekitar separuh dari yang hadir hilang. Nah, ini terjadi. Ini terjadi. Kemudian, siapa yang nggak pernah nyontek? Kecurangan. Siapa yang nggak pernah? Begitu budaya curang, budaya koruptif tadi sudah berlaku, diterapkan dari usia dini sampai mahasiswa, begitu kita lulus, Anda lulus, akan menggunakan, kalau pegawai negeri itu, SPPD fiktif. Perjalanan-perjalanan fiktif. Dia nggak pergi kemana-mana, tapi dapat duit, seolah-olah dia pergi kemana-mana. Karena hanya titip tanda tangan SPPD tadi, dicap dan lain-lain. Dan ini adalah potret kita. Nggak bisa kalau kegiatan kecurangan akademik semua dihukum, bubar juga kita. Maka pendekatannya memang edukasi. Dan jangan lupa, edukasi itu bukan instan. Tidak setahun, 2 tahun, tapi mungkin puluhan tahun, mungkin juga tidak akan berhasil. Tujuan pendidikan anti korupsi itu hanya satu, membangun karakter anti korupsi. Yang pada akhirnya diharapkan bisa melahirkan generasi muda yang lebih baik, yang mempunyai karakter anti korupsi dan berintegritas. Ini peran dari mahasiswa.
Kemudian, pada bagian penutup saja ingin saya sampaikan. Jelaslah sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi. Korupsi di Indonesia memang sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian, upaya penindakan korupsi bukan segala-galanya. Perlu dibarengi dengan upaya pencegahan, termasuk di situ adalah pendidikan tadi. Dan pendidikan anti korupsi mudah-mudahan bisa melahirkan generasi muda berkarakter anti korupsi. Saya kira itu sebagai pemancing diskusi dari saya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada panitia. Silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Nana yang telah memaparkan materi, dan untuk materi selanjutnya kepada Arjun Dwila dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih sebelumnya telah memberikan saya kesempatan. Mohon maaf sebelumnya suaranya kedengaran apa enggak? Kedengaran, Mas, kedengaran. Oh ya, siap. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan saya mengajak kawan-kawan sekalian dan para peserta termasuk Prof. Nana untuk kita sama-sama berikan salam pemersatu, salam nasional bangsa kita. Merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat saya juga buat Prof. Nana sebagai guru besar yang telah menggeluti dunia pendidikan anti korupsi, dan di sini saya diberikan kesempatan dari kawan-kawan buat bersama-sama dengan beliau bagaimana kita memancing diskusi tentang pendidikan anti korupsi di Indonesia. Di sini saya mengangkat tema tentang problematika dan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Latar belakang ya, kawan-kawan. Jadi kalau ketika kita melihat kemajuan suatu negara, itu sangat ditentukan oleh cara melakukan pembangunan. Entah itu pembangunan itu mencakup semua aspek ya. Jadi efektivitas dari keberhasilan pembangunan itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama itu sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan juga kepada pembiayaan. Itu dua faktor yang paling penting dalam pembangunan. Tetapi faktor yang paling utama atau faktor yang paling dominan di sini adalah tentang faktor manusia. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkaya di Asia. Dilihat dari keanekaragaman sumber daya alam yang ada, kita ketahui bahwa kita memiliki daerah penghasil minyak terbesar di Riau, pertambangan emas terbesar di dunia itu berada di Papua. Terus juga kita memiliki batu bara, itu penghasilnya dari Sumatera Selatan. Kita memiliki timah, penghasilnya dari Bangka. Kita memiliki gas alam, penghasilnya dari Kalimantan Timur. Dan juga kita merupakan wilayah dengan hutan terluas ketiga di dunia dan juga dengan wilayah maritim yang sangat luas. Tetapi dengan kekayaan yang sebesar itu, ironisnya Indonesia masih sangat tertinggal ketimbang negara-negara yang ada di Asia, semisal Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pertanyaan, mengapa demikian? Dengan kekayaan alam seperti itu, kok kita masih tertinggal dari dalam kesejahteraan atau kemakmuran rakyat Indonesia sendiri? Ternyata yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya sumber daya manusianya, yaitu sumber daya manusianya itu bukan hanya pada pengetahuan dan intelektualnya saja, tapi juga menyangkut pada kualitas moral dan kepribadiannya. Jadi moral dan kepribadiannya ini yang menjadi salah satu titik nanti di mana yang sudah dijelaskan oleh Prof. Nanang tadi tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran ini dalam negara itu menyebabkan terjadinya korupsi. Ya makanya tadi yang sudah sempat disampaikan oleh
Prof. Nanang bahwa di sinilah peran serta mahasiswa dan juga peran serta seluruh elemen masyarakat untuk membina moral dan kejujuran. Dan ini memang butuh waktu yang lama ya, bukan butuh waktu yang singkat seperti yang disampaikan Prof. Nanang tadi. Padahal kita ketahui bersama bahwa korupsi dewasa ini sudah merupakan patologi sosial atau penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya coba mengambil sedikit pengertian tentang korupsi. Jadi kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang berarti busuk, rusak, mengoyahkan, memutar balik, atau mengoyok. Kalau menurut Dr. Kartini Kartono, Dr. Kartini Kartono merupakan dosen IKIP di Bandung dan juga mengajar psikologi sosial. Jadi, beliau mengatakan korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan wewenang atau jabatan guna mengeruk keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Itu menurut Dr. Kartini Kartono. Sedangkan menurut Huntington, 1968, Huntington ini merupakan seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat. Dia mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku yang ditujukan dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Ya, kita menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun, istilah hukum itu munculnya di mana sih? Jadi, kasana hukum tentang korupsi itu munculnya pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT Perpu 013 tahun 1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Jadi di situ kasana korupsi mulai muncul dalam dunia hukum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Perpu tahun 1958. Terus peraturan itu diganti kemudian dengan undang-undang atau dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 24 garing PRP 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Setelah itu dicabut lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sejak tanggal 16 Agustus digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Tetapi Undang-Undang tahun 1999 ini diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2001. Setelah diberlakukan tahun 2001, kemudian tidak lama itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang sekarang kita pakai undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu kasana singkat tentang istilah korupsi yang ada di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang berakibat kerugian terhadap perekonomian negara. Maka dari situ kita dapat mengambil kesimpulan atau kita dapat menarik benang merah bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat untuk kepentingan orang lain, kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi dengan berbagai cara, macam, dan modus. Perlu kita ketahui juga bahwa korupsi itu memiliki dua segi. Itu ada yang namanya korupsi aktif dan juga ada yang namanya korupsi pasif. Jadi korupsi aktif itu seperti apa sih? Jadi korupsi aktif itu korupsi yang secara hukum atau secara melawan hukum itu memperkaya diri sendiri. Jadi dia bertindak aktif. Dia bertindak aktif untuk memperkaya dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan korupsi pasif. Korupsi pasif itu adalah korupsi yang mana itu mereka menerima atau memberi janji karena suatu perbuatan yang dimana perbuatan itu melekat jabatan pada dirinya. Jadi dia pun tidak melakukan sesuatu hal secara aktif, tetapi karena jabatannya itu dia menerima janji untuk mendapatkan sesuatu hadiah dan lain sebagainya. Itu pun korupsi, tapi sifatnya itu pasif. Kita ketahui juga bahwa itu dari dua seginya, ada segi aktif dan segi pasifnya. Sedangkan ada dua jenis korupsi juga, yaitu ada yang namanya administrative corruption. Jadi administrative corruption itu di mana suatu tindakan itu dilakukan secara berdasarkan pada hukum, tetapi
para pejabat yang menjalankan sebuah tindakan itu malah memperkaya dirinya sendiri. Contohnya di sini adalah rekrutmen, misalnya PNS. Rekrutmen PNS ini kan sesuai dengan hukum, tetapi orang-orang yang direkrut ini ternyata itu sudah disiapkan sehingga yang lolos ya orang-orang itu saja yang memang sudah disiapkan. Itu yang disebut dengan administrative corruption. Sedangkan ada juga yang disebut dengan against the rule corruption. Against the rule corruption ini artinya korupsi yang dilakukan dengan sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penyuapan, penyalahgunaan jabatan, itu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi. Itu ada 2 jenis korupsi. Terus, apa sih penyebab korupsi ini? Kalau kita melihat di sini ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab korupsi. Yang pertama itu teori triangle fraud, itu dari Donald R. Casey. Jadi dia menyebutkan ada 3 penyebab orang melakukan korupsi. Yang pertama itu adanya tekanan atau pressure, yang kedua adanya kesempatan, dan yang ketiga itu rasionalisasi. Sedangkan menurut teori Ghosn, itu dari Jack Blom, dia mengatakan faktor penyebab orang korupsi itu ada pertama keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan keempat itu pengungkapan. Menurut CDMA, korupsi disebabkan oleh faktor kekuasaan, monopoli, akuntabilitas. Teori Williams and Opportunity dia menyebutkan bahwa korupsi bisa terjadi bila ada kesempatan akibat kelemahan sistem atau kekurangan pengawasan dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Yang berikutnya itu teori cost benefit. Model teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risikonya. Jadi dari sini kita dapat melihat penyebab orang korupsi. Nanti kalau ketika kita menelisik lebih dalam tentang contoh kasus, pasti akan ada salah satu faktor yang ada di sini yang mendorong sesuatu orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dampak korupsi. Saya pikir tadi dampak korupsi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Nanang, yang mana korupsi ini memiliki dampak yang sangat negatif di dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga korupsi dikatakan sebagai extraordinary crime. Dampaknya itu meliputi dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak terhadap kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Di sini meski sudah banyak studi tentang korupsi yang terus berjalan, namun belum ada solusi pasti dalam memberantas korupsi hingga saat ini. Maka di sinilah pentingnya pendidikan anti korupsi seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Nanang tadi. Ya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi korupsi itu dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi itu terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama itu penindakan dan juga pencegahan. Tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga di sini perlu peran aktif masyarakat, termasuk kita sebagai mahasiswa yang tergolong juga di dalam masyarakat itu. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum, tetapi kita lebih diharapkan difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dalam ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Tadi 2 upaya besar tadi itu ada penindakan dan juga ada pencegahan. Penindakannya seperti apa? Di sini saya ambil 2 poin karena saya pikir pasti pendidikan pasti akan disampaikan oleh Prof. Nanang tentang meningkatkan budaya anti korupsi sejak dini. Yang pertama itu penindakan. Penindakan itu merupakan penindakan kasus korupsi dan juga penyitaan aset hasil korupsi. Sedangkan pencegahan itu merupakan perbaikan dari sistem pendidikan serta kampanye anti korupsi juga. Ya.
pemberantasan korupsi. Jadi dalam kacamata regulasi, hukum pidana bukanlah segala-galanya dalam memberantas korupsi. Kita juga perlu yang namanya jalur non-penal, seperti pendidikan tentang anti korupsi, budaya menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Tetapi kita perlu ingat bahwa Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat, sehingga segala sesuatu harus berlandaskan hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, Indonesia adalah negara hukum. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari penguatan pencegahan dan penindakan, saya memiliki beberapa saran. Yang pertama, seperti ini. Kita berbicara korupsi, kita berbicara upaya penindakan dan pemberantasan korupsi, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya instansi. Kita ketahui bahwa kita memiliki yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga yang membawa semangat reformasi. Komisi Pemberantasan Korupsi ini bisa dikatakan sebagai sebuah lembaga anti rasuah yang ada di Indonesia ini yang paling lama, sejak 18 tahun lamanya berdiri. Kenapa bisa lama? Ya karena dia membawa semangat reformasi, membawa semangat masyarakat, dan juga ada media controlling dari media. Tetapi belakangan ini kita ketahui bersama bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan secara terstruktur untuk bagaimana melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Kemarin juga kawan-kawan mahasiswa sempat viral, sempat melakukan aksi terkait dengan upaya-upaya pelemahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga pemberantas rasuah ini. Oleh sebab itu, saya sendiri memiliki saran kepada pemerintah dan untuk kita bersama juga bahwa KPK itu harus dimasukkan di dalam konstitusi, dijadikan sebagai konstitusional organ atau lembaga negara yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam undang-undang. Kita lihat mayoritas negara yang ada di Asia atau di ASEAN, itu semua lembaga anti rasuahnya itu dimasukkan di dalam konstitusi. Contohnya Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Timor Leste. Hanya kita saja yang lembaga pemberantasan korupsi kita itu berada pada undang-undang. Sehingga mudah sekali kalau ketika ada kepentingan-kepentingan yang ingin menggoncang dan ingin melemahkan KPK itu sendiri. Yang berikutnya, kembalikan KPK sebagai lembaga independen dan berikan perlindungan imunitas. Kita lihat bahwa lembaga-lembaga independen yang ada di Indonesia seperti Ombudsman, terus juga lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lingkungan, itu semua memiliki hak imunitas. Tetapi untuk KPK sendiri, itu sampai sekarang belum ada. Bahkan kita lihat masih panas-panasnya kasus tentang penyerangan terhadap salah satu penyidik senior KPK, Pak Novel Baswedan. Dan bahkan tuntutannya itu masih diperdebatkan. Sehingga di titik inilah kita perlu perlindungan terhadap orang-orang yang berada di dalam lembaga ini. Karena kalau tidak ada perlindungan, kita lihat bahwa ada terjadi perlemparan bom molotov, ada terjadi pengancaman dan lain sebagainya. Ini sangat rawan dalam upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, usul saya itu bangun KPK di beberapa daerah yang strategis. Dengan revisi undang-undang KPK yang baru, itu KPK-nya ditempatkan di pusat. Kalau ketika KPK-nya ditempatkan di pusat, bagaimana KPK dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia? Kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau. Dan kalau ketika hanya berada di pusat, bagaimana dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan di daerah-daerah? Ini yang harus perlu diperhatikan bersama. Untuk menguatkan lembaga ini juga, menurut saya harus diperbanyak anggarannya. Sehingga mobilitas dari KPK untuk bergerak memberantas korupsi ini bisa lebih maksimal lagi. Kalau ketika tadi Prof. Nanang bilang kita tidak harus memberantas korupsi itu dengan menghukum semua orang yang ada di Indonesia. Karena Prof. Nanang berangkat dari basic keilmuan, sedangkan kalau saya, karena basic keilmuan saya hukum, maka mau tidak mau, semua itu harus berlandaskan hukum dan perberatlah hukuman buat para koruptor itu. Karena kita ketahui bahwa contoh kasus saja lah, Pak Setnov yang mana sudah di penjara. Tetapi di dalam penjara itu bahkan beliau masih
dapat memperoleh fasilitas yang lumayan baik, dapat ya berbuat semau-maunya beliau lah, sehingga perlulah hukuman buat para koruptor itu diperberat, sehingga ada menimbulkan efek jerah juga. Selain itu juga berikan hukuman kerja sosial. Bagi saya seperti yang disampaikan oleh Prof. Nanang tadi, kenapa sampai para koruptor yang ada di Tiongkok atau di Cina sana itu ekspresinya berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena hukuman yang ada di sana itu hukuman mati. Kalau ketika di Tiongkok itu, kalau ketika orang sudah korupsi di atas 215 juta itu maka langsung dikenakan hukuman mati. Tetapi di Indonesia orang yang sudah korupsi bahkan miliaran sampai triliunan, mereka masih bisa mengangkat tangan, tersenyum, melambai ke kamera, dan mereka tidak mempunyai rasa bersalah. Sehingga harus ada efek jerah, diberikannya kerja sosial, sehingga tidak hanya di dalam penjara, mereka pun harus diberikan kerja-kerja yang dirasakan oleh masyarakat, yang mana masyarakat itu disusahkan oleh mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan bahwa kehidupan orang susah, kehidupan para marhain di luar sana, itu sangat susah kalau ketika mereka mengambil hak dari mereka-mereka yang ada di luar sana. Jadi kesimpulan saya, itu korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, hukumannya pun harus diberikan yang lebih berat. Penindakan dan pencegahan harus dilakukan semaksimal mungkin, sehingga korupsi dapat dihilangkan dan melahirkan generasi muda yang memiliki karakter anti korupsi. Kalau kata adagium dalam hukum saus populi suprema lex, artinya kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua orang yang melakukan kerugian pada masyarakat itu harus dihukum dengan setimpal-timpalnya. Mungkin itu saya sebagai pengantar buat kita diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bung Arjun yang telah memaparkan materinya. Untuk memasuki sesi yang kedua, yakni sesi diskusi, yaitu tanya jawab dari peserta untuk para pemateri. Mungkin jika ada yang ingin bertanya bisa klik raise hand terlebih dahulu, lalu kemudian nanti unmute biar diskusi berjalan dengan lancar. Ya, silahkan untuk yang Bung dan Sarinah yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Cukup menarik pembahasan yang tadi dipaparkan Prof. Nanang dan juga Bung Arjun bilang mengenai perbedaan pendapat antara para koruptor, di mana kalau Bung Arjun mengatakan bahwa koruptor itu harus ditindak, dihukum, sedangkan Prof. Nanang mengatakan bahwa jika para koruptor dihukum maka akan banyak masyarakat, banyak berjuta-juta koruptor yang mendapatkan hukuman seperti itu. Mungkin yang lain silahkan bertanya. Cek, halo. Sarinah, moderator. Oke. Ya, saya mohon maaf, saya pakai 2 akun. Soalnya kalau yang pakai laptop ini nggak bisa fungsi dengan baik mikrofonnya. Jadi saya juga pakai HP. Selamat malam, Prof. Nanang, yang lagi di kediaman Jakarta mungkin. Dan juga selamat malam Bung Arjun yang lagi di Pulau Buru. Lagi nggak diburu sama Orde Baru nggak ya, Bung? Oke, menarik tadi apa yang dipaparkan kedua pemateri ini. Saya menangkap ada beberapa hal. Dua kata kunci yang saya tangkap. Pertama, memang akar dari korupsi ini terkait keterbukaan, entah itu data ataupun
informasi yang ditutupi. Kemudian juga perlunya partisipasi publik. Ketika jembatan-jembatan informasi ini ditutup, keterbukaan data juga ditutup, pasti yang dirugikan banyak adalah masyarakat itu sendiri. Berawal dari pendidikan anti korupsi ini buat generasi kami ini, generasi muda, yang mungkin bisa sedikit cerita. Kalau tadi disampaikan bahwa Prof. Nanang ini selaku perintis mata kuliah pendidikan anti korupsi di ITB, sependek tahu saya, kalau di UGM sendiri itu belum ada mata kuliah tersebut, Prof. Mungkin ini bisa jadi masukan, meskipun di UGM sendiri sudah ada pusat studi anti korupsi, bukan hukum UGM itu sudah ada. Tapi untuk mata kuliah khusus, biasanya kan pakai mata kuliah umum untuk teman-teman mahasiswa baru, itu belum ada. Selanjutnya, saya mungkin akan berbagi screen share screen dari yang saya tangkap dapat dari ICW. Tuh mana ya? Belum ada. Oh, belum bisa ditampilkan. Yang intinya ada beberapa yang dirilis oleh ICW itu rata-rata yang menjadi pelaku korupsi itu para pejabat publik. Nah, pentingnya bagi kawan-kawan generasi muda ini, setidaknya ini jadi bahan pertimbangan seminimal-minimalnya ketika teman-teman menjadi pengurus organisasi, itu bisa belajar dari sini. Entah itu dari laporan kegiatan, laporan keuangan yang dirilis secara berkala, itu teman-teman bisa belajar untuk mencegah tindakan-tindakan korupsi. Kalau mungkin slogan yang kita sering dengarkan, kita dengung-dengungkan, kalau kita memang bersih, kenapa harus bersih? Coba itu selalu jadi panutan kita bersama. Kalau memang kita bersih, kalaupun kemana-mana juga nggak bakal takut apapun, karena kita udah merasa bersih. Setidaknya dari mahasiswa, ketika nanti suatu saat berkesempatan menjadi pejabat publik, minimal itu yang ditanamkan. Sama ini, Prof, yang paling penting terkait keterbukaan data itu, baru-baru ini untuk kawan-kawan mahasiswa ini lagi banyak yang aksi, Prof, tentang keterkaitan biaya kuliah UKT. Ini masing-masing kampus sudah sering press release, terus juga karena kita masih era pandemi, teman-teman bergeraknya di sosial media. Untuk diketahui, kemarin ada dari teman-teman UPN, IPB, kalau hari ini kalau nggak salah dari kampus Unpad. Nah, teman-teman ketika memang melek informasinya, dimulai dari situ. Kira-kira penggunaan OKT ketika kita bayarkan, OKT ini uang kuliah tunggal yang kita bayarkan oleh pihak kampus dengan besaran tertentu, itu kegiatannya yang dianggarkan apa aja, entah itu dari gaji pegawai, terus fasilitas apa yang diberikan, sarana prasarana. Nah, berhubung ini masa pandemi, nah ini kawan-kawan berupaya agar UKT ini entah memang ada pemotongan biaya atau sampai seradikal mungkin itu digratiskan. Nah, dan juga perlu pengawasan lumayan ketat dari pemerintah untuk anggaran pendidikan masing-masing kampus. Soalnya memang dari proses pembelajaran kita kan sekarang udah
daring dulu. Apakah memang perlu dari pemerintah itu menganggarkan masing-masing mahasiswa itu diberikan jatah kuota lah, kuota data. Itu yang paling penting. Kalau kita berkaca dari Malaysia, itu dari pemerintah sana juga memberikan jatah kuota pulsa atau internet untuk menyelenggarakan atau memulihkan perekonomian nasional. Nah, ini dari Indonesia ini belum terpikirkan kayaknya. Nah, itu yang ini dituntut oleh teman-teman mahasiswa. Terkait juga bansos atau mungkin kalau dibikin umum tidak adanya satu data, Prof. Jadi setiap lembaga punya data sendiri, terus kementerian ini punya data sendiri. Jadi ya berbeda itu loh. Bisa jadi ketika perbedaan data ini bisa menimbulkan tindakan-tindakan korupsi itu loh. Karena data itu memang penting dulu. Entah itu memang mau dibikin sebenar-benarnya atau memang dilebih-lebihkan. Mungkin pertanyaan saya tujukan ke Bung Arjun. Kira-kira apa hal yang bisa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa ini selain kita bisa advokasi dengan media sosial dan juga teman-teman yang ini masih pulang kampung, Bung, agar upaya-upaya tindakan korupsi untuk diri sendiri ataupun di daerah seperti apa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pesan dari Bung Alsa. Mungkin saya bacakan. Penetrasi kapitalisme, nilai-nilai pasar ke dalam sistem politik demokrasi menjadi kondisi yang kondusif bagi terjadinya korupsi. Kondisi tersebut membuat praktik politik uang, pembiayaan partai atau calon peserta pemilu menjadi tak bisa dihindari. Hal yang sedemikian adanya semakin diperparah ketika kepentingan privat direpresentasikan di dalam parlemen. Kolusi bisnis dan politik merupakan salah satu karakteristik di negara ini. Di titik tertentu dapat kita lihat kadang-kadang elit pejabat publik pun bisa kalah kuat dengan pemodal yang sudah membiayai kemenangannya di hari lampau. Menurut pemateri, bagaimana kaitan antara demokrasi, kapitalisme, dan korupsi? Ya, itu pertanyaan dari Bung Alsa. Dan juga dari Bapak Pembangunan, mungkin sembari menunggu penanya yang lain, bisa dijawab terlebih dahulu pada materi. Siapa ini? Saya? Ya, Pak Nanang terlebih dahulu, tidak apa-apa untuk ya. Saya sederhana saja. Apa yang disampaikan tadi soal penetrasi dari luar, modal, ya memang. Faktanya kan memang politik kita dipengaruhi oleh uang, itu sudah jelas ya. Itu fakta, sudah nggak perlu didiskusikan yang itu. Dan banyak orang sudah mempunyai solusi tentang itu, yang sampai sekarang nggak terselesaikan juga. Saya seorang dosen, saya tidak akan mengomentari hal-hal yang sangat dahsyat tadi, yang sangat besar. Yang saya komentari soal-soal kecil saja. Soal-soal kecil saja. Pertanyaan pertama saya, mau tidak adik-adik hidup bersih di kampus? Itu saja dulu. Di kampus mau tidak hidup bersih di kampus? Bersih di sini dalam arti sebanyak tadi disampaikan. Contoh sudah disampaikan tadi oleh penanya tadi. Di kampus atau di organisasi, siapa yang membuat laporan kegiatan dengan baik? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya bicara tatarannya tidak tataran besar, tataran keseharian yang sehari-hari memang ketemu masalah itu.
Sekarang, siapa yang belum pernah menjadi panitia kegiatan? Saya kira tidak pernah ada. Semua pernah menjadi ketua atau anggota panitia kegiatan apapun. Hampir bisa dipastikan setiap kegiatan selesai dan ada acara pembubaran panitia, pasti isinya makan-makan. Dan makan-makan itu tidak ada di dalam proposalnya. Anda boleh ketawa, tapi akui secara jujur itu. Itu ordenya memang kecil memang ordenya, kecil. Tapi itu korupsi. Walaupun tidak masuk tipikor, tidak pidana korupsi yang besar. Tapi itu korupsi. Makanya tadi saya katakan di awal, jika korupsi tadi, koruptor tadi, levelnya sampai ke bawah, mau dihukum semua, bubar kita. Yang kuliah nggak ada. Semua aktivis tuh, pengurus himpunan, pengurus BEM, nggak ada yang kuliah. Kena semua. Nah, saya cukup dekat dengan kawan-kawan mahasiswa. Waktu demo-demo RUU KPK, berkali-kali saya dihubungi adik-adik BEM di Jawa Barat itu. Berkali-kali dihubungi. Diminta turun ke lapangan, saya enggak. Saya bilang, saya itu dosen. Tugas saya mendidik kampus. Saya katakan begini, para aktivis itu yang mau turun ke jalan. Sepanjang Anda tidak bersih di kampus, Anda kehilangan legitimasi untuk ikut demo. Anda kehilangan legitimasi untuk ikut demo sepanjang Anda sendiri belum beres. Nah, itu poin yang saya sampaikan, lalu mereka mikir semua lama-lama. Yang tadinya mau berangkat 500 orang, jadinya hanya puluhan yang berangkat. Ke Jakarta, hanya puluhan. Lah kita mau demo undang-undang tentang korupsi, KPK apa kemarin itu. Sementara kita sendiri masih belepotan. Itu komentar singkat saya, karena saya tidak bermain di ranah hukum tadi. Saya memang di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan yang dihadapi ya tadi itu urusan nyontek, ya kan? Urusan plagiasi, urusan titip tanda tangan. Itu yang sehari-hari dijumpai. Nah, tadi disinggung soal UGM. Mas siapa tadi yang UGM? Mas Isa UGM ya? Iya, Eko Suwanto. Dari fakultas apa, Mas? Dari fakultas apa? Filsafat, Pak. Fakultas filsafat ya, Mas? Iya. Ya, anak buahnya Pak Arkom ya? Anak buahnya Mas Arkom? Oke. Di UGM itu memang pusat studinya sangat maju. Sangat maju. Disebut PUKAT itu ya, sangat maju. Betul memang dikatakan tadi. Tapi pendidikan anti korupsinya memang tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Baru tahun lalu mulai diupayakan dengan beberapa workshop. Saya dihubungi beberapa teman itu. Oleh Pak Rektornya Mas Panut, oleh Pak Wakil Rektornya Mas Jagal, Pak Pukat itu siapa, Mas Ucik, siapa itu? Ya kira-kira teman-teman semua lah itu. Mereka memang belum terumuskan mereka. Tapi tidak berarti bahwa mereka tidak punya nilai-nilai anti korupsi. Nah, komentar saya soal, saya tidak berbeda dengan yang teman partner saya tadi soal hukum, enggak. Enggak. Yang saya tidak sukanya itu begini. Yang digembar-gemborkan karena hanya hukuman mati, gantung koruptor kan cuma itu. Itu yang menggema. Coba ditanya publik, siapapun dia, apalagi aktivis, pasti solusinya gantung koruptor. Di Cina itu semua digantung.
Apakah indeks persepsi korupsinya tinggi? Tidak. Tidak. Tidak bergerak dari angka 40. Hanya 2 level di atas kita. Tidak. Tidak bergerak. Mau apa lagi kita? Mau apa lagi kita? Mau hukum gantung semua itu tadi, termasuk korupsi soal ngurus KTP, ngurus SIM, sama soal tilang mau dihukum semua. Nggak ada. Pegawai kelurahan nggak ada. Bapak polisi nggak ada. Bubar kita, yang kuliah juga nggak ada. Nah, itu bahasa ekstrimnya. Tapi memang benar, di undang-undang, nah kan sedang KUHP, apa itu Mas, tadi Mas? Kan sedang RUU ya Mas? Yang nggak selesai-selesai itu ya Mas? Nah, itu buktinya orang hukum masih begitu. KUHP-nya peninggalan Belanda, begitu mau disahkan, ributnya minta ampun. Ribut, padahal peninggalan Belanda tuh, katanya loh, kata teman-teman fakultas hukum. Nah, saya nggak akan komentar banyak lebar. Saya begini, saya memang concern saya di pendidikan anti korupsi. Bidang saya sama sekali tidak bersentuhan dengan itu. Dan tapi kata kunci saya hanya satu. Melawan korupsi bukan hanya kewenangan orang dengan bidang pendidikan hukum. Itu adalah ranah kita bersama. Maka begini-begini ini, saya ketua tim pendidikan anti korupsi. Yang anggota saya guru besar hukum semua. Guru besar fakultas hukum semua anggota-anggota saya. Dan saya sudah melatih sekitar 6.000 dosen. 6.000 dosen dengan berbagai kepakaran. Tentu biasanya yang paling banyak orang hukum memang. Karena merasa orang hukum ini kapling saya ini. Begitu ngomong anti korupsi, yang muncul orang hukum semua, ini kapling saya. Kapling gimana? Kalau benar-benar kapling Anda dan jumlah fakultas hukum ribuan, mestinya selesai dong urusan hukum kita, urusan korupsi. Ini tidak, bukan kapling-kaplingan, ini ranah kita. Kalau Anda perhatikan, pimpinan KPK, berapa orang yang latar belakangnya hukum? Ketua yang kemarin aja teknik gitu. Pak Agus Raharjo, teknik ITS. Nah, jadi itu. Keduanya harus berjalan ya Mas Arjun ya. Hukum jalan, budaya jalan. Nah, saya kira tugas GMNI adik-adik adalah yang budaya inilah dibangun. Memang yang membangun dari budaya ini siap-siap untuk berjalan di jalan sunyi. Akan sangat jauh dari hingar-bingar publikasi. Berbeda dengan orang yang bergerak di ranah hukum. Akan setiap saat muncul di layar TV. Akan setiap saat muncul di layar TV. Sekarang tinggal pilih, itu soal pilihan Anda. Apakah Anda akan berjuang di jalur hingar-bingar yang tiap hari muncul di layar TV, jalur politik, jalur hukum, atau budaya yang tidak akan sama sekali disentuh oleh publikasi apapun juga. Nah, itu soal pilihan. Terima kasih. Terima kasih untuk Prof. Nanang. Kemudian mungkin ke Bung Arjun. Silakan menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bung Eko ya, apa yang dilakukan kawan-kawan mahasiswa menindak menjadi permasalahan yang terjadi sekarang ya. Kalau saya sedikit berbagi pengalaman ya, Bung Eko ya. Jadi saya itu tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Buru dan juga aktif sebagai kawan-kawan Dewan Pengurus Cabang di Yogyakarta ya. Setelah saya kembali ke daerah asal saya Maluku di Kabupaten Buru, itu kan ada beberapa teman yang memang masih di sana, itu sekitar 30 orang yang masih kesulitan dalam bidang ekonomi yang tidak bisa balik ke kampung. Dan alhamdulillah saya di sini menggerakkan kawan-kawan untuk bagaimana kita beraudiensi dengan pemerintah daerah. Kita menyampaikan aspirasi mewakili kawan-kawan kita yang tidak balik untuk sebisa mungkin diberikan bantuan. Dan alhamdulillah itu direspon baik oleh pemerintah daerah
dan kawan-kawan yang di sana itu diberikan bantuan. Apa yang mau saya katakan di sini bahwa kalau ketika kita hanya sebatas menginginkan sesuatu hal tanpa kita melakukan hal itu, maka itu akan sulit. Itu pun yang saya rasakan. Ketika saya di Jogja, saya akan membuka komunikasi dengan pemerintah daerah itu sangat sulit. Tapi ketika saya di sini dan saya melakukan mobilitas dengan kawan-kawan yang ada di sini, dan bahkan itu direspon positif. Jadi, apa yang mau saya katakan bahwa hal itu harus kita lakukan dulu. Hasil pasti akan mengikuti proses kita. Dan saya pikir itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan DPCG menuju Yogyakarta ya, dengan sudah melakukan audiensi, dengan sudah melakukan kumpul BMCDI dan lain-lain. Itu salah satu respon yang positif atas permasalahan yang terjadi sekarang. Tinggal bagaimana kita sama-sama memfollow up, kita sama-sama mengawal hal tersebut, sehingga tuntutan atau aspirasi itu dapat didengar dan direspon dengan baik. Itu kalau saya menanggapi dari Bung Eko. Kedua, menanggapi dari Bung Alsa ya, tentang bagaimana sih konsep dari demokrasi kapitalisme terhadap kaitannya dengan korupsi. Saya mendengar apa yang disampaikan oleh Sarina moderator. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Prof. Denny Indrayana, salah satu guru besar, salah satu dosen hukum tata negara di UGM juga. Dalam salah satu presentasinya itu saya lupa di mana dia mengatakan bahwa duit to crazy kill Indonesian demokrasi. Duit artinya uang membunuh demokrasi yang ada di Indonesia. Kita paham bersama bahwa demokrasi semboyan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau ketika itu sudah dibunuh, maka selesailah. Sehingga yang harus dirubah pun adalah sistem politik kita. Karena memang seperti yang disampaikan juga Prof. Nanang, kita tidak bisa memungkiri hal itu sudah menjadi rahasia umum juga. Sudah banyak cara, tetapi sampai sekarang mana? Itu yang harus kita dorong bersama. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita bersama Prof. Nanang ini, kedepannya kita bisa mendorong hal-hal dari kecil seperti ini, sehingga menjadi sesuatu hal yang besar. Sehingga permasalahan-permasalahan kenegaraan, permasalahan berbangsa kita ini dapat dihilangkan, utamanya dalam budaya duitokrasi tadi. Terus juga kalau saya sedikit menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Nanang tentang budaya hukum kita dengan orang-orang yang ada di Tiongkok atau yang ada di Cina sana. Kalau saya sendiri sih saya sedikit agak berbeda melihat budaya hukum yang ada di Indonesia. Kita tuh kecenderungan orang Indonesia itu akan taat ketika ada pemerintah atau ada petugas yang menjalankan sistem itu secara masif dan secara maksimal. Contohnya seperti ini. Kita ketika berkendara, kalau kita tidak melihat polisi yang berjaga pada saat itu, kita bahkan tidak memakai helm. Padahal helmnya itu digunakan untuk keselamatan kita bersama. Itu budaya hukum kita. Kalau ketika ada polisi, maka kita akan berusaha mencari helm untuk menggunakan helm itu. Jadi yang mau saya katakan bahwa kita sudah mempunyai aturan, tinggal bagaimana efektivitas dari pemerintah dalam menjalankan semua aturan yang sudah ada. Karena kecenderungan orang bangsa kita Indonesia itu seperti itu. Mereka lebih cenderung takut ketika hal itu sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dan sudah melihat contoh konkret yang ada. Itu kecenderungan budaya hukum yang saya lihat dalam kehidupan saya sehari-hari. Terus juga mengenai lemahnya penegakan hukum kita dan juga pengaruhnya terhadap korupsi sesuai pertanyaan dari Bung Asa tadi tentang demokrasi dan kapitalisme. Kalau ketika para konglomerat, ketika para elit-elit yang sudah membiayai para pejabat politik kita, dan kalau ketika mereka duduk di sana, maka mereka mempunyai hutang budi. Sehingga ini yang menjadi salah satu titik lemahnya pemberantasan korupsi karena kemauan politik pihak pemerintah. Kemauan politik pihak pemerintah ini menjadi kecenderungan dalam memberantas korupsi. Sehingga kalau ketika ada kasus yang mau dibahas, ketika ada kasus yang mau diangkat, ini kan tergantung dari merekanya. Ini menjadi salah satu hambatan.
atau salah satu lemahnya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Selain juga dari lemahnya desakan dari masyarakat, saya pikir desakan dari masyarakat itu sudah seringnya, tapi yang menjadi titik poinnya juga di situ tentang kemauan politik dari pihak pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Saya pikir mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bung Arjun untuk jawabannya. Dan ini ada pertanyaan dari melalui pesan yang saya bacakan dari Bismoko. Selamat malam Pak Prof. Nanang. Jika kita lihat beberapa negara yang mengalami kesuksesan dalam menekan banyaknya tindakan korupsi, apa aja kebijakan dari hukum, politik, dan pendidikan yang direalisasikan oleh negara yang mengalami kesuksesan dalam menangani tindakan korupsi? Can corruption be a good thing in some society? Is corruption ever justifiable? Dari beberapa negara yang mengalami indikator rendah dalam penanganan korupsi. Itu Pak. Itu pertanyaan dari Bung Bismoko. Baik. Secara umum begini memang. Dua-duanya jalan. Hukumnya bagus, dan memang budayanya jalan. Dan apa boleh buat memang. Budayanya memang, mohon maaf, memang lebih bagus dari kita. Lebih bagus dari kita. Mohon maaf saja, harus kita akui lebih bagus dari kita. Bagus. Kalau Anda belajar tentang doktrin anti korupsi yang sangat puritan, ya, sangat puritan, itu kita akan sadar bahwa ternyata banyak hal yang kita lakukan dalam keseharian itu sebetulnya tidak benar. Siapa yang pernah berhubungan dengan orang-orang KPK? Ada yang pernah nggak? Mengundang orang KPK, ada pernah? Belum. Oke. Mereka punya kode etik. Orang KPK itu punya kode etik. Ya, isi acara dimanapun juga, dan dia datang, dia pasti tidak mau terima uang, dia pasti tidak mau diurus kedatangannya, dia juga pasti tidak mau disediakan kamarnya. Dan mereka kadang juga tidak mau diberi makan. Apa yang menjadi dasar mereka? Mereka begini, saya datang ke acara ini sudah menggunakan uang negara, uang jalan. Maka pergi dan pulang saya ke kantor saya sudah ditanggung oleh uang negara. Itu doktrin anti korupsi KPK yang begitu militannya. Sementara dalam kegiatan sehari-hari kan tidak begitu kita. Saya tahun 2000-an awal, ya sampai 2010-an lah, cukup sering mengundang pejabat KPK, pimpinan KPK lah, sampai tahun-tahun kemarin, ke kampus. Pada taraf awal, pada saat-saat awal, pimpinan KPK datang ke kampus itu, dikasih air putih aqua saja tidak diminum. Anda boleh tidak percaya, ini pengalaman kami real. Tidak mau minum itu. Oh maaf, saya sudah dibayar oleh uang negara. Nah, sementara apa yang terjadi? Budaya kita, apa budaya kita itu? Kalau kita kedatangan tamu, apa budaya kita? Menghormati tamu, dan kalau bisa menservis habis-habisan tamu itu. Dan itu yang terjadi. Begitu ada pejabat pusat ke daerah, dijemputlah dia di bandara oleh orang setempat dan dijamu habis-habisan oleh orang setempat.
memakai anggaran, kalau uang pribadi mungkin ya masih tidak terlalu salah lah, walaupun tetap salah. Kalau pakai uang negara bagaimana? Nah, ternyata budaya kita itu dalam hal-hal tertentu memang tidak kompatibel dengan doktrin anti korupsi yang sangat puritan tadi. Nah, sekarang begini. Katakanlah ini kita bicara doktrin yang puritan ya, yang sangat-sangat konservatif ya. Kalau begini, seorang pimpinan ulang tahun, anak buah ngasih hadiah itu sudah salah menurut doktrin KPK. Karena masuk gratifikasi. Padahal di tempat kita kan hal wajar itu. Terus, begitu mahasiswa selesai lulus ya, mahasiswa lulus, selesai lulus, dia ngasih sesuatu, hadiah untuk dosennya. Pak, ini sekedar batik. Itu menurut doktrin KPK salah. Salah. Dan itu mestinya tidak boleh. Pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa ke dosen itu tidak dibenarkan. Dalam bentuk apapun. Dan kalau Anda bergaul dengan orang-orang tokoh-tokoh gerakan anti korupsi yang sangat-sangat puritan tadi, kesannya menjadi orang yang ini. Orang yang asosial. Kesannya. Orang asosial. Saya berkali-kali berjalan bareng dengan kawan-kawan KPK. Berkali-kali saya jalan bareng di satu tempat. Jalannya pas lagi di lokasinya bareng ya biasanya. Begitu ada acara selesai kan malam pengen makan itu ya. Ya makan kalau satu hotel ya bareng kita makan. Bareng kita makan. Begitu makan seperti biasa apa kalau makan kalau orang kita? Kita makan bertiga, makan berempat, bagaimana kebiasaan orang kita? Berlomba-lomba untuk bayarin kan? Itu kan etika pergaulan kita. Berlomba-lomba duluan bayarin. Berempat itu kan begitu ya. Saya berkali-kali mau bayarin, ditolak habis-habisan. Jangan, Prof. Kami tidak boleh menerima ini. Karena saya ke sini sudah dapat dari negara. Nah, itu artinya apa? Asosial kalau kita kaitkan dengan budaya kita sehari-hari, doktrin anti korupsi yang KPK itu sangat-sangat antisosial. Maka menjadi makhluk asing. Ditraktir nggak boleh, dijemput nggak boleh, diantar nggak boleh, mau dipesankan hotel aja nggak boleh, dia mesen sendiri. Nah, hal semacam itu ternyata budaya kita memang budaya kita memang luhur, tapi ada bagian-bagian tertentu, mohon maaf, yang kurang pas untuk kegiatan-kegiatan yang anti korupsi tadi. Terima kasih, itu saja. Silakan. Ya, Bung Nanang katanya tadi ingin bertanya. Silakan. Oh iya. Tes. Ya. Masuk belum? Sudah ada suara, Bung? Udah. Ya. Udah. Kan? Oke. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Pertama-tama saya ingin mengucapkan mohon maaf banget kepada kawan-kawan DPC GMI Yogyakarta sekalian ya. Karena kemarin waktu saya jadi salah satu pembicara di seminar yang diadakan oleh DPC, saya mengalami gangguan internet lah bahasanya. Karena posisi sekarang di desa. Gangguan internet, jadi nggak bisa masuk secara maksimal seperti itu.
Mohon maaf banget. Jadi karena sekarang ini baru ada WiFi, jadi bisalah join di diskusi yang diadakan oleh DPC. Yang pertama saya ingin discuss lah bareng bersama kawan-kawan dan juga Pak Nanang ya, sama namanya Pak Nanang, Iya. Pak Monggo, Nanang monggo. dan juga kawan saya Bung Arjun. Pertama sedikitnya ada dua topik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi terkait dengan efektivitas undang-undang yang sudah ada sekarang, itu kan tadi sudah disampaikan oleh salah satu pemateri, di mana memang belum bisa maksimal untuk menjadikan yang Indonesia ini bersih lah terhadap korupsi seperti itu. Nah, dan juga tadi sebenarnya sudah ada rancangan undang-undang korupsi, itu juga belum sampai sekarang juga belum disahkan, bahkan kemarin juga di demo kan seperti itu. Nah, di situ juga tadi sudah disinggung bahwa sebenarnya kalau misalkan saya dengarkan tadi salah satu pembicara, dengan pemberatan hukuman itu merupakan salah satu solusi agar para koruptor itu jera. Nah, itu saya kurang sependapat terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena waktu saya semester 1 itu diajarkan ya, itu di mana hukum itu bisa efektif, bisa bagus, itu setidaknya ada 3 di situ. Ada 3 poin. Pertama yaitu budaya hukumnya bagus, lalu politik hukumnya atau pembuatan hukumnya itu bagus, dan juga yang terakhir adalah produk hukumnya itu sendiri bagus. Artinya di sini nanti juga ada sangkut pautnya kepada Pak Nanang terkait dengan budaya hukum. Di sini adalah merupakan budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, atau masyarakatnya, yaitu dengan cara pendidikannya di masyarakat, sehingga ketika pembuatannya secara politik hukumnya itu juga bagus dan produknya juga bagus, baru ketiganya itu saling berkaitan, sehingga kuantitas korupsi di Indonesia juga akan turun. Jadi tidak hanya kita mengandalkan hukumnya saja, hukumannya saja yang berat, tapi juga ada tiga-tiganya. Budaya hukum, masyarakatnya, dan politik dalam pembuatannya itu juga harus bagus, dan produknya menghasilkan juga yang bagus juga. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Nanang ya, yaitu terkait dengan kondisi pendidikan korupsi di Indonesia saat ini. Artinya maksudnya seperti ini posisinya. Pendidikan di Indonesia saat ini kan bisa kita lihat dalam artian masih vertikal lah. Guru mengajarkan, murid mengikuti. Berbeda dengan yang misalkan diajarkan di luar negeri, misalkan di Jepang dan sebagainya. Di sana itu lebih ke etikanya yang lebih dicontohkan dan sebagainya. Itu seperti apa tanggapan dari Prof. Nanang, dan apakah perlu hal-hal seperti itu nanti diatur dalam bentuk aturan, sehingga memang nantinya untuk guru atau bahkan sampai ke ranah rumah tangga, itu orang tua juga bisa memberikan budaya hukum atau budaya kepribadian, di mana sejak dini anak-anak, masyarakat, dan nantinya itu bisa menjadi anti korupsinya juga sangat kuat seperti itu. Nah, itu. Terus selanjutnya itu untuk tanggapan yang pertama. Nah, terus terkait dengan ini, saya ini hanya sharing saja terkait kondisi Indonesia saat ini. Memang tadi sangat benar sekali, di mana dikatakan bahwa korupsi di Indonesia itu juga sangat merajalela. Artinya merajalela itu jangan sampai kita jangan sampai kita itu putus asa terhadap kondisi saat ini. Karena memang segala hal dari segi politik itu uang dan lain sebagainya. Dan bisa kita lihatlah contoh real kemarin yang katanya dihukum seberat apapun, ternyata setelah dia keluar juga melakukan kejahatan lagi. Misalkan kita lihat contoh John Kay kalau nggak salah ya. John Kay itu kan dia setelah dihukum dan dia dikeluarkan dan ternyata dia melakukan kejahatan lagi. Itu walaupun dia itu bukan korupsi, tapi
tidak jauh dari yang namanya masalah perekonomian di sana. Untuk Artinya apa? untuk Nana, untuk tanggapannya mungkin dipersingkat langsung. Oh ya, singkat saja. Itu yang apa namanya, ini yang terakhir. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan dan tanggapi itu terkait dengan bagaimana sih seharusnya negara kita, khususnya government, itu untuk bahasanya, untuk mensinambungkan atau menggabungkan antara 3 poin tadi, yaitu budaya hukum, politik hukum, dan hukumnya. Dari masyarakatnya, langsung pembuatannya, dan juga produknya juga bagus. Lah itu gimana caranya untuk menghasilkan masyarakat yang anti korupsi? Itu dari saya, moderator. Ya, terima kasih untuk Bung Nanan. Nah, ini ada Bapak Marpau yang ingin memberikan penjelasan. Mungkin silahkan waktunya, Bapak. Baik, terima kasih banyak. Halo. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan salam hormat kepada Prof. Nanang, Mas Arjun. Saya dapat info ini dari grup WhatsApp kami dari alumni UI. Saya terkesan sangat menyimak tadi apa yang disampaikan narasumber kita, Prof. Nanang sama Mas Arjun. Apalagi ini pesertanya saya lihat yang masih muda-muda yang dipelopori oleh GMNI dari Jogja ya, Universitas Muhammadiyah ya. Selamat, terima kasih banyak. Sukses. Nah, sedikit saya memberikan pengalaman. Saya ini termasuklah yang korban akibat mengungkap dugaan tipikor, tindak pidana korupsi. Saya sebutkan masih dugaan karena belum inkrah, belum ada terpidananya. Padahal sudah ditemukan ada kerugian negara, sudah dikembalikan, bahkan sudah masuk ke kas negara. Itu ada laporan dari hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2018. Nah, untuk menjadi pelapor dugaan korupsi itu harus betul-betul berpikir sangat dari lubuk hati yang paling dalam, karena ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, bukti harus lengkap dan valid. Yang kedua, maju terus, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan lagi takut. Tentu saja lapor kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk supaya dilindungi. Dan itu saya sudah pernah penuhi, 3 kali saya diberikan perlindungan oleh LPSK. Yang ketiga, modal kita harus memadai karena membutuhkan biaya operasional. Nah, akibat peran saya jadi whistleblower ini, karir saya dihabisi. Pertama, pangkat dan golongan diturunkan, kemudian juga dijegal karir saya, bahkan terakhir ini saya sudah dipaksa pensiun. Tetapi gugatan masih berlangsung di PT UN. Jadi yang paling saya tekankan kepada yang muda-muda, terima kasih, ini jiwa semangatnya itu. Saya sudah banyak bergaul dengan pegiat anti korupsi, dengan ICW kenal banget saya. Dengan GAK itu, Gerakan Anti Korupsi Kampus itu kenal. Juga ada lagi satu lagi yang dibina oleh mantan ketua KPK, ya, Gaki. Itu juga kenal baik lah. Jadi sekali lagi salut, selamat atas adanya kegiatan ini. Kalaulah boleh saya nanti menyampaikan berkas agar bisa menjadi bahan pembelajaran, saya siap memberikan kepada panitia, dalam hal ini Mas Arjun. Demikian, terima kasih banyak, salam hormat.
Ya, terima kasih untuk Bapak Martong. Terima kasih juga telah hadir di acara diskusi dari pada malam hari ini. Ya, mungkin untuk Bung Arjun dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bung Nanang. Oh ya, tadi pertanyaan dari Bung Nanang ya, bagaimana tentang efektivitas supaya ketika undang-undang itu dibuat, itu ketiga unsur itu bisa saling sinkron ya, yang antara budaya hukum, politik hukum, dan juga produk yang dihasilkan. Kalau saya sih melihatnya itu dari awal bagaimana orang-orang yang akan membuat aturan, yang akan membuat peraturan perundang-undangan ini dipilih. Mereka yang masuk dalam atau mewakili kita dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di sana. Ya, ini sudah menjadi rahasia umum juga sebenarnya. Itu mau tidak mau pasti mengeluarkan biaya, entah itu seberapa banyak, itu masing-masing yang tahu. Tapi dengan sudah dikeluarkannya biaya seperti itu, otomatis regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan itu tidak terlepas dari kepentingan mereka atau kepentingan golongan mereka. Ini menjadi problem masalah tadi. Titik awal problem masalah itu di situ. Ya, sehingga tadi saya menyampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Denny, duitokrasi kill Indonesian demokrasi. Yang menjadi permasalahan kita tuh di situ. Sembari juga budaya hukum kita yang memang harus diperbaiki. Budaya anti korupsi kita yang memang harus diperbaiki. Sehingga semuanya itu bisa berjalan secara bersama dan menghasilkan produk hukum yang maksimal. Kalau menurut saya sampai sekarang memang ketika regulasi dibuat, itu tidak terlepas dari yang namanya kepentingan. Sehingga banyak sekali kita melihat regulasi-regulasi yang memang itu sudah dipesan. Contohnya semisal gula dan lain sebagainya, bulog dan lain sebagainya, kasus daging dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat kita. Yang mana itu di situ mereka punya kepentingan tersendiri. Itu menurut saya sih menjadi permasalahan buat kita bersama ya. Terus juga tentang pemberatan hukuman. Kalau saya sih agak melihatnya agak berbeda ya. Kalau saya pribadi melihatnya lebih kepada pemberatan hukuman itu sendiri. Karena kalau ketika ini juga berangkat dari dari filosofis. Saya kan bukan membawa daerah tapi sedikit sharing juga ya. Kita orang Maluku tuh agak sedikit menggunakan kekerasan fisik dan lain sebagainya dan lebih cenderung itu takut akan hukuman juga seperti itu. Sehingga kalau ketika ada hukuman yang berat ditimpa kepada mereka ya pasti akan takut gitu ya. Walaupun nanti itu agak sedikit berbeda kasus dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nanang terkait dengan JK itu yang baru keluar dari penjara. Soalnya kalau sedikit saya sharing juga, kalau saya sih sedikit berbeda, walaupun satu provinsi tapi berbeda kabupaten dan berbeda suku juga, itu mereka mempunyai filosofis yang mana itu hal yang berkaitan dengan tanah dan hal yang berkaitan dengan perempuan, itu dua hal yang dipegang teguh oleh mereka. Yang disengketakan ini kan kasus tanah, sehingga kalau ketika itu sudah bersinggungan dengan mereka, maka itu apapun akan mereka lakukan. Itu filosofis yang mereka pegang. Sehingga walaupun dia sudah mendapatkan hukuman seperti apa, tapi kalau ketika filosofis yang sudah dipegang selama ini itu seperti tidak dihargai atau tidak dipikirkan dengan baik, maka mau tidak mau itu jati diri mereka dan mereka harus lawan. Walaupun itu nanti kasusnya seperti apa saya tidak tahu, tetapi titik poin itu di tanah tadi. Kalau saya sih di situ. Makasih. Kalau untuk Pak Toga mungkin nanti bisa share juga, nanti mungkin kalian mungkin bisa komunikasi lewat sehingga saya bisa ngambil berkas yang diberikan oleh Pak Toga sebagai bahan pembelajaran saya juga. Terima kasih juga Pak Toga sudah mau gabung dan sharing bersama kami. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Bung Arjun. Mungkin untuk Prof. Nanang bisa menambahi. Sedikit saja ya tentang pendidikan tadi. Saya senang sekali tadi ya.
sudah ada perubahan loh Mas, pendidikan Indonesia ini. Sudah mulai saya lihat di tingkat bawah sudah dimasukkan tuh soal karakter, soal hidup bersih, soal lingkungan, termasuk anti korupsi sudah masuk loh. Di beberapa ya, saya perhatikan secara langsung maupun tidak langsung. Dan benar memang di beberapa negara yang tadi bagus itu, ya memang budayanya bagus. Dimulai dari anak-anak kecil sudah bagus memang bagus. Dan itu sepertinya kita ke arah yang sudah lumayan sebetulnya. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Saya kira sudah mulai beda. Kata kunci kalau dari saya tetap ya, dalam diskusi dengan berbagai orang termasuk dengan para guru besar hukum, saya katakan, nggak bisa ada yang diprioritaskan ini. Nggak bisa. Paralel ini, jalan paralel ini. Penindakan jalan sekencang-kencangnya. Pencegahan artinya perbaikan sistem juga jalan secepat-cepatnya. Edukasi dalam rangka membangun budaya juga harus jalan secepat-cepatnya. Nggak bisa mengatakan ini prioritas utama, ini nggak bisa. Toh secara empirik semua tiga-tiganya diperlukan. Bahwa memang yang cenderung terekspos terus-menerus adalah soal penindakan, ya nggak apa-apa. Tapi bukan itu yang utama saja. Bukan itu saja. Semua jalan. Nah, sekarang tinggal kita mainnya di mana. Kalau Mas Arjun mainnya di hukum, ya monggo. Sekenceng-kenceng yang main di situ. Lakukanlah advokasi atau apapun namanya. Bang Togap yang lewat jalur itu, silakan Bang Togap. Lewat GAK, lewat GAKI, lewat ICW, silakan. Saya tetap komit di dalam kampus. Karena tugas saya sebagai dosen. Karena saya punya kewenangan di dalam kampus, punya otoritas di dalam kampus, maka main saya ya level kampus saja. Termasuk jika diundang kampus-kampus lain, itu saja. Jadi kalau diminta ikut demo, Pak, ikut orasi, enggak. Itu bukan ranah saya. Silakan Anda tampil di panggung. Ranah saya adalah berjalan di jalan yang sunyi. Lewat jalur pendidikan. Tapi dari ketiga tadi, penindakan, pencegahan, perubahan budaya, edukasi, nggak ada yang boleh diprioritaskan, nggak ada. Semuanya harus sama ini. Termasuk mahasiswa. Mau berperan di mana ini sekarang? Monggo. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Prof. Nanang yang juga telah menanggapi. Mungkin nanti untuk bisa Bung Arjun ataupun Bung Nanang yang pengurus BKKBH mungkin bisa share emailnya ke Bapak Togap Marpaung. Ya, karena sudah pukul jam 9 malam, mungkin diskusinya untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih Bung dan Sarina sekalian. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita malam hari ini, Bapak Nanang dan juga Bung Arjun, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada Bung Sarinah yang telah bergabung dan menyimak diskusi kita pada malam hari ini. Semoga semua ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan selalu menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang kita dapat pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Malam, terima kasih. Waalaikumsalam. Malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam, Pak. Salam semua. Nanang, Mas Arjun dan kawan-kawan semua. Salam kenal. Pak. Salam kenal, Senang Pak. sekali. Mohon izin ya, pamit ya. Ya, Pak. Terima kasih, Prof. Mohon izin. Terima kasih banyak, Prof.
Mohon Tolong ya Mas izin ya. Arjun ya, nomor WhatsApp-nya ya. Ya Pak, itu sudah saya kirim Mbak. Nanti Waduh, terima kasih. Ya. Kita bisa kontak-kontakan ini. siap Pak, siap. Senang Saya hati bisa lah Pak. berbagi pengalaman ini. Siap. Realita. Ini harus lebih belajar sama yang Jadi senior ini Pak. kalau boleh sedikit info, kerugian negara udah kembali, Ya, tapi sebagian 1,1 M. Sebetulnya perhitungan kami markupnya itu sekitar 3 M lebih. Nah, ada lagi nih perjuangan yang paling apalagi nih yang lebih apalagi yang lebih fokus lagi, perencanaan pengadaan barang. Coba nanti saya akan kirim, udah diliput oleh majalah Tempo. Nanti saya kirim deh. siap. Baiklah, Pak. terima kasih banyak ya. Ya Pak, sedikit info juga Pak. Kita Yuk. Gemini Jogja tuh punya Badan Kajian dan Bantuan Hukum. Kebetulan yang ada di sini Mas Nanang itu sarjana hukum juga, direkturnya Pak. Mungkin kalau ketika ada kasus-kasus mungkin bisa di-sharing juga sama Bung Nanang atau Mas Nanang selaku direktur Badan Kajian dan Bantuan Hukum Gemini Jogja. Oh ya, ada nama Nanang juga ya yang masih muda ya. Masih muda. Sorry, tadi saya udah dengarkan memang. Iya. Oke, mantap. Mantap. Siap. Dengan yang dari UGM juga saya ada komunikasi, Pak Mas dari ini, yang dari UGM itu loh, kawan-kawan dari UGM. Oh, ya. Oke, baik. Nanti saya sharing lah ya. Siap Pak, ditunggu ya-nya ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nomor WA udah di-share ya, Pak? Oke, nanti saya sharing melalui WA juga biar langsung deng gitu ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Sukses ya. Ya, Siap Pak, sama, terima kasih juga sama-sama. Yuk. Saya mohon izin lift dulu ya. Ya, Siap Pak, terima kasih. Ya. Itu kan ada rekamannya nih. Kalau bisa nanti bisa dibuat videonya kan? Ya nanti Iya. Pak, mohon izin masuk. Ini nanti di post di YouTube DPC. Di YouTube. Bisa dilihat Pak. Baguslah. Terima kasih banyak ini. Ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Siap. Selamat Pak. malam. Sama-sama. Selamat Malam. Yuk. Arjun.